virtual saya. Semoga kita semua saat ini sedang dalam kondisi sehat dan aman, terutama Amin. Pak Dubes. Nah, pertama saya ingin bertanya tentang pandemi COVID-19 yang sekarang kondisinya itu di setiap negara di dunia. Bagaimana kondisi di Zimbabwe dan juga Zambia, mulai dari mungkin statistik, penanganan hingga vaksinasi yang sudah mulai di seluruh negara. Kalau di Zimbabwe ini sebagaimana negara-negara lain ya, jadi pandemi global COVID-19 ini juga melanda Zimbabwe dan juga Zambia ya, sebagai negara akreditasi kami di KBRI Harare. Nah, sudah lebih dari 1 tahun ya, kurang lebih ya, global pandemi ini melanda Zimbabwe khususnya dan juga Zambia, dan juga bagaimana kita juga di Indonesia mengalami hal yang serupa. Dengan infrastruktur yang mereka miliki dan dana ya, yang saya tekankan di sini dana yang juga kedua negara ini miliki, baik oleh Zimbabwe dan Zambia. Kedua negara ini dapat ya, saya katakan itu dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan protokol kesehatan yang ditentukan oleh WHO guna mencegah penyebaran virus coronavirus 19 ini lebih meluas lagi, khususnya di kedua negara ini. Nah, tentunya di sini protokol kesehatan dan yang diterapkan itu kan sangat khas ya dalam hal ini untuk mencegah pandemi ini, yaitu adalah mengurangi pergerakan orang ya, pergerakan manusia ya. Nah, lockdown yang harus diberlakukan secara nasional ya, maupun secara klaster-klaster atau secara lokal di provinsi-provinsi maupun di kota-kota di Zimbabwe dan Zambia ini juga memberikan pengaruh ya kepada Zimbabwe, dan juga bagaimana larangan bagi orang-orang berpergian dari satu negara ke negara lain yang menyebabkan tidak ada airline, menyebabkan pariwisata juga mati. Nah, ini juga mempengaruhi kondisi ekonomi di Zimbabwe ya. Jadi sama seperti negara kita juga, mereka mengalami penurunan ekonomi yang belum sampai stagnan, tetapi sangat-sangat berkurang produktivitasnya. Nah, ini yang menjadikan kondisi di negara Zimbabwe itu kurang lebih sama dengan yang ada di negara kita ya. Seperti juga di Indonesia ya, setelah setahun ini di mana setelah vaksin itu dikeluarkan ya, jadi Zimbabwe dan Zambia ini sebagai negara anggota WHO juga mulai melakukan vaksinasi ya. Dan pertanyaannya tentunya bagaimana negara yang dengan dana terbatas dapat melakukan vaksinasi ya. Mungkin kita tidak terlalu tepat kalau membandingkan kemampuan negara ini dengan negara kita Indonesia ya. Nah, kedua negara ini itu mendapatkan sudah bisa melakukan vaksinasi hampir bersamaan dengan kita di Indonesia itu karena mereka anggota WHO. Jadi mereka mendapatkan fasilitas vaksin dari COVAX Facility atau dari Gavi ya. Nah, vaksinasi telah mulai dilaksanakan kurang lebih dari awal April ya, sesuai dengan jadwal WHO. Nah, dengan dua kondisi ini, kalau kita lihat sejauh ini, pertanyaannya tentunya apakah kedua negara ini dapat mengendalikan ya atau mengurangi dampak pandemi ini. Kalau saya katakan iya ya. Jadi dari kedua negara ini dapat melakukan mengurangi jumlah menanggulangi penyebaran. Sebagai contoh misalnya statistik sampai dengan kemarin ya, angka kemarin tanggal 25 Mei itu kasus di Zimbabwe itu tercatat 38.000 ya, 700 something yang kasus positif ya. Dan tingkat kesembuhannya itu cukup tinggi, 94,3%.
Ya, jadi 36.517 dinyatakan sembuh. Nah, jumlah yang meninggal dari positif yang 38.000 itu sampai dengan tanggal 25 Mei itu mencapai 1.587. Nah, ini kalau dicatat bagaimana penurunan di Zambia itu dalam bulan terakhir ini rata-rata penurunan itu 18 sampai dengan 16 ya. Angka yang berapa dicapai. Tes itu terus dilakukan oleh Zimbabwe ya untuk mengetahui mengontrol penyebaran ini ya. Jadi sampai dengan dari sejak pandemi di awal di tahun lalu sampai dengan sekarang itu Zimbabwe telah melakukan tes banyak 556.518 ya. Nah, per hari rata-rata mereka bisa melakukan tes 1.000 ya. Nah, ini yang saya katakan bahwa dengan segala kemampuan infrastruktur dan dana yang ada, mereka bisa melakukan tes itu. Tingkat positivity dari 1.416 sampai dengan 25 Mei itu mencapai 0,7%. Ya. Nah, ini menggembirakan di Zimbabwe ya. Yang lebih menggembirakan lagi adalah vaksinasi ya. Jadi vaksinasi di Zimbabwe cukup baik dan cukup lancar ya. Dan ini sampai dengan 25 Mei itu tercatat 639.553 yang sudah mendapatkan dosis pertama dan 288.437 yang mendapatkan dosis yang kedua ya. Nah, ini cukup baik di Zimbabwe vaksinasinya ya. Saya katakan cukup baik, nanti saya akan angka-angka ini saya bandingkan dengan Zambia ya, di negara akreditasi saya yang lainnya. Nah, yang penting juga diketahui di Zimbabwe ini, Zimbabwe cukup aktif melakukan kerjasama untuk mendapatkan vaksinasi ini. Ya, jadi sampai sejauh ini Zimbabwe telah memberikan otorisasi pelaksanaan vaksin untuk darurat itu terhadap 4 jenis vaksin. Pertama itu adalah Sinopharm, yang kedua adalah Sinovac, yang ketiga adalah Sputnik Russia, ya. Yang keempat itu adalah Covaxin dari India. Ya. Nah, memang belum semua vaksin-vaksin ini sampai ke Zimbabwe, tetapi cukup melegakan ya. Dan ini tentunya nanti akan ada lagi vaksin yang akan menjadi bagian dari COVAX Facility. Nah, untuk Zambia sendiri terlihat kasusnya itu kasus positifnya itu relatif lebih rendah dari Zimbabwe, walaupun penduduknya lebih banyak ya. Saya lupa tadi mengatakan Zimbabwe itu kan seperti juga Mas Dimas ketahui, penduduk Zimbabwe itu hanya 14,8 juta, mungkin hampir 15 juta ya. Sedangkan dengan luas wilayah itu kurang lebih kalau saya membandingkan itu Zimbabwe ini kan 390.757 km persegi ya. Jadi sekitar 3 kali Pulau Jawa. Ya, dengan penduduk hanya 15 juta, kemudian Zambia itu 750.000 km persegi ya, 0,6 ya. Jadi kurang lebih itu adalah 6 kali Pulau Jawa. Tetapi penduduknya adalah kalau di Zambia sedikit lebih banyak adalah 17 juta. Nah, dari 17 juta ini kasus positifnya di Zambia itu hanya 93.428 dengan tingkat recovery yang cukup tinggi, jadi sebesar 91.000 atau 94% ya, hampir sama seperti Zimbabwe ya. Nah, hanya saja mungkin yang sedikit lebih rendah adalah tingkat Jadi di sini yang lebih rendah adalah dari kasus ini tingkat jumlah yang meninggal ya. Kalau tadi di Zimbabwe itu 1.500-an, di Zambia itu 1.271. Vaksinasi, nah ini juga dilakukan di Zambia, hanya saja jumlah vaksinasi Zambia ini sedikit lebih kecil dari Zimbabwe ya.
Jadi jumlah yang sudah melakukan vaksinasi tingkat pertama 138.000 atau 799 orang, dan kemudian dosis yang tahap kedua itu 5.286 ya. Jadi masih cukup kecil ya persentasenya. Namun kami sendiri melihat bahwa meskipun angka-angka itu relatif masih belum tinggi ya. Nah, tapi dengan adanya komitmen dari WHO kerjasama internasional untuk memberikan vaksinasi, kemudian adanya konsistensi dari kedua negara ini menjalankan protokol kesehatan secara terus-menerus, walaupun sudah ada vaksinasi, kami meyakini bahwa pandemi virus COVID-19 ini dapat dikendalikan. Jadi, nah mengenai kami WNI, ya, bagaimana WNI di sini? Syukur alhamdulillah selama 1 tahun kami semua diberikan keselamatan, ya, dan kesehatan, dan kami di KBRI Harare baik-baik semuanya, dan seluruh dari saya sendiri, istri, keluarga, ya, dan staf diplomat KBRI Harare seluruhnya sudah menjalani vaksinasi tahap kedua. Ya. Dan kami juga baru mendapatkan informasi dari, saya kira juga di sini kalau WNI di Zimbabwe itu di samping kita keluarga KBRI, kita cukup banyak ya, mungkin sekitar 10-20 orang, itu kita punya misionaris dari gereja Katolik. Ya, mereka bekerja sebagai pastor, mereka bekerja sebagai biarawati ya, dan umumnya mereka juga sebagaimana kita semua di Zimbabwe sudah mendapatkan vaksinasi yang diberikan secara cuma-cuma oleh pemerintah Zimbabwe. Nah, kalau untuk Zambia kita sedikit berbeda komposisi warga negara kita. Kita memiliki hampir kurang lebih tergantung dari kontrak ya. Dari waktu ke waktu antara 100 sampai 150 orang pekerja migran Indonesia yang bekerja di daerah pertambangan Copperbelt. Jadi perbatasan antara Zambia dengan Democratic Republic of Congo. Jadi di DRC. Mereka bekerja di dua site pertambangan, tapi punya satu perusahaan. Penempatan mereka adalah B2B, jadi antara perusahaan ya. Jadi perusahaan pertambangan ini yang mengemploy mereka. Nah, awalnya mereka adalah pekerja dari satu produsen konstruksi smelter di Indonesia. Jadi perusahaan konstruksi smelter ini mendapatkan order untuk membangun smelter di Zambia ya. Jadi ceritanya cukup unik. Dan mereka sudah mulai dari tahun 2014. Ya. Nah, sekarang mereka sudah membangun di 2 smelter. Nah, setelah smelter ini beroperasi, tenaga kerja Indonesia ini masih dibutuhkan untuk maintenance sama perkembangan ya. Jadi PMI kita ini umumnya adalah yang paling besar itu tukang las, paling besar ya. Jadi tukang las yang bisa membangun konstruksi smelter ya. Kalau saya pernah berkunjung ke sana, mereka tuh membangun tangki ya untuk ini. Nah, mereka datang dan pergi tergantung kontrak, ada 6 bulan, ada yang 3 bulan sampai dengan 1 tahun. Nah, kemarin minggu lalu kami diinformasikan bahwa seluruh PMI kita yang ada di Zambia ini segera akan mendapatkan vaksin dari perusahaan yang mengemploy mereka, itu dengan vaksin AstraZeneca. Kita komunikasikan dan mudah-mudahan pelaksanaan vaksinasi segera bisa dilaksanakan. Dan ini membuat kami cukup meyakini, memberikan assurance bahwa perlindungan TKI atau perlindungan WNI yang bekerja sebagai pekerja migran di Zambia ini dapat diberikan vaksinasi.